Pernahkah kalian membayangkan seperti apa kehidupan para santri di pesantren yang terletak di Amerika? Di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, ada sekolah Islam yang menjadi tempat belajar para generasi hebat. Gimana sih kehidupan mereka di sana? Yuk, kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus memberikan konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk menuliskan Shallallahu ala Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan tulis juga kalian berasal dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, bagaimana bisa ada pesantren atau sekolah Islam di Amerika, negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim? Bukankah Amerika lebih dikenal sebagai negara yang mengedepankan kebebasan individu dan gaya hidup modern yang jauh dari nilai-nilai keislaman? Namun, faktanya, Islam adalah salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Dengan jumlah Muslim yang terus meningkat, banyak komunitas Muslim di sana yang berusaha membangun lingkungan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pesantren atau sekolah Islam di Amerika bukanlah hal baru. Kehadirannya sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, terutama seiring dengan meningkatnya jumlah imigran Muslim dari berbagai negara seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Para imigran Muslim ini membawa serta keyakinan dan nilai-nilai Islam mereka, serta keinginan untuk memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka. Di samping itu, banyak pula warga Amerika asli yang memeluk Islam dan mencari tempat untuk mendalami ajaran agama mereka. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim mulai membangun masjid, pusat komunitas, hingga lembaga pendidikan Islam. Banyak dari mereka yang sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk menjaga generasi muda agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam di tengah gempuran budaya Barat yang sangat berbeda. Oleh karena itu, berdirilah berbagai sekolah Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, sejarah, dan bahasa Inggris. Salah satu contoh pesantren yang cukup terkenal di Amerika adalah Darul Uloom Al-Madaniyah yang berlokasi di Buffalo, New York. Sekolah ini menjadi pusat pendidikan Islam bagi ratusan siswa yang ingin memperdalam ilmu agama mereka. Darul Uloom Al-Madaniyah menawarkan pendidikan berbasis Islam dengan metode pembelajaran yang intensif, termasuk tahfidz Al-Quran, studi hadits, serta fikih Islam. Namun, tidak hanya itu, mereka juga memberikan pendidikan formal sehingga para santri tetap mendapatkan ilmu yang relevan dengan kehidupan modern. Selain Darul Uloom Al-Madaniyah, ada juga pesantren lain seperti Zaytuna College di California yang didirikan oleh ulama terkenal, Syekh Hamzah Yusuf. Zaytuna College bukan hanya sebuah sekolah Islam biasa, tetapi juga merupakan perguruan tinggi Islam pertama di Amerika Serikat. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mendapatkan pendidikan dalam bidang filsafat, sastra, dan ilmu sosial dengan pendekatan Islami. Selain sekolah-sekolah besar seperti ini, ada juga banyak pesantren kecil yang tersebar di berbagai kota di Amerika. Biasanya, pesantren-pesantren ini didirikan oleh komunitas Muslim lokal yang ingin memberikan pendidikan berbasis Islam kepada anak-anak mereka. Kurikulum yang diterapkan pun beragam, ada yang mengikuti sistem pendidikan tradisional seperti di negara-negara Muslim, dan ada pula yang mengadaptasi kurikulum lokal dengan menambahkan studi Islam sebagai bagian dari pendidikan mereka. Tentu saja, mendirikan pesantren di Amerika bukanlah hal yang mudah. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar yang memahami Islam secara mendalam. Banyak sekolah Islam yang harus mencari dana dari komunitas Muslim setempat untuk bisa bertahan. Selain itu, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan regulasi dari pemerintah setempat terkait sistem pendidikan yang harus disesuaikan dengan standar nasional. Namun, meskipun penuh tantangan,
semangat komunitas Muslim di Amerika untuk mempertahankan pendidikan Islam tetap tinggi. Mereka terus berusaha memperbaiki sistem pendidikan di pesantren mereka, agar bisa menghasilkan generasi Muslim yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga cerdas dan berkontribusi bagi masyarakat. Bahkan, banyak dari pesantren ini yang sudah berkembang pesat dan memiliki fasilitas yang sangat baik, mulai dari asrama, perpustakaan, hingga laboratorium sains dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, pesantren di Amerika juga mulai memanfaatkan metode pembelajaran digital, seperti kelas online, e-learning, dan penggunaan aplikasi berbasis Islam untuk membantu para santri dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari hadits. Tidak hanya itu, pesantren-pesantren di Amerika juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam dari berbagai negara, termasuk Timur Tengah dan Asia Tenggara, untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Beberapa sekolah Islam di Amerika bahkan mengundang ulama dari berbagai negara untuk mengajar dan memberikan wawasan keislaman yang lebih luas kepada para santri. Dengan adanya pesantren-pesantren ini, para santri di Amerika memiliki tempat yang aman untuk belajar Islam tanpa harus merasa terasing atau berbeda dari lingkungan sekitar mereka. Mereka tetap bisa menjalankan ajaran Islam dengan bebas, sambil tetap mendapatkan pendidikan yang mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Hidup sebagai santri di Amerika tentu bukan hal yang mudah. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi budaya, lingkungan, maupun kebiasaan sehari-hari yang berbeda dengan negara-negara Muslim. Namun, di pesantren, mereka menemukan tempat yang nyaman untuk belajar dan berkembang tanpa harus merasa asing dengan keyakinan mereka. Di negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim seperti Amerika, tantangan terbesar bagi seorang santri adalah bagaimana menjaga identitas keislaman mereka di tengah masyarakat yang memiliki gaya hidup berbeda. Sejak kecil, anak-anak Muslim di Amerika sudah dihadapkan pada berbagai dilema, seperti bagaimana menjalankan kewajiban agama mereka. Di sekolah umum, bagaimana menghadapi teman-teman yang tidak memahami Islam, hingga bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang tidak selalu mendukung praktik keagamaan mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tua Muslim di Amerika lebih memilih untuk memasukkan anak-anak mereka ke pesantren atau sekolah Islam. Dengan berada di lingkungan yang lebih Islami, para santri bisa lebih fokus dalam belajar tanpa harus merasa terasing atau mendapatkan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan budaya Barat yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun berada di Amerika, kehidupan di pesantren tetap memiliki kesamaan dengan pesantren di negara-negara Muslim lainnya. Setiap hari, para santri memulai aktivitas mereka dengan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan membaca Al-Quran dan zikir pagi. Setelah itu, mereka mengikuti jadwal belajar yang sudah ditentukan, yang mencakup pelajaran agama seperti tafsir, hadits, dan fikih, serta pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Salah satu hal yang unik dari pesantren di Amerika adalah bagaimana mereka mengajarkan para santri untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Di satu sisi, mereka diajarkan untuk tetap menjaga identitas keislaman mereka, namun di sisi lain, mereka juga diajarkan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya tanpa harus kehilangan jati diri. Para santri seringkali dilibatkan dalam kegiatan sosial, seperti membantu di dapur umum untuk memberi makan tunawisma, berpartisipasi dalam kegiatan antaragama, hingga menyelenggarakan program edukasi tentang Islam bagi masyarakat non-Muslim. Tidak jarang, para santri di Amerika menghadapi tantangan berupa diskriminasi atau stereotip negatif tentang Islam. Beberapa dari mereka pernah mengalami perlakuan kurang menyenangkan hanya karena mengenakan pakaian Muslim, atau karena menjalankan ibadah di tempat umum. Namun, di pesantren, mereka diajarkan untuk menghadapi tantangan ini dengan sikap yang bijaksana dan penuh hikmah. Mereka belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit tentang Islam dengan cara yang santun dan intelektual, sehingga justru bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat luas. Selain aspek sosial, kehidupan santri di pesantren Amerika juga penuh dengan dinamika yang menarik. Beberapa pesantren menyediakan fasilitas yang cukup modern, seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium komputer,
hingga perpustakaan digital yang berisi ribuan referensi Islam dalam berbagai bahasa. Hal ini memungkinkan para santri untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan efisien. Di luar jam belajar, para santri juga memiliki waktu untuk berolahraga dan mengembangkan keterampilan lainnya. Beberapa pesantren di Amerika bahkan memiliki tim olahraga sendiri yang berpartisipasi dalam kompetisi lokal, seperti sepak bola, bola basket, atau seni bela diri. Hal ini menjadi salah satu cara bagi mereka untuk tetap aktif dan sehat, sekaligus membangun kebersamaan di antara sesama santri. Menjaga ibadah di negara dengan mayoritas non-Muslim tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para santri. Salah satu yang sering menjadi perhatian adalah waktu sholat. Di Amerika, waktu sholat bisa sangat berbeda tergantung musim. Misalnya, saat musim panas, waktu sholat Isya bisa sangat larut malam, sementara sholat subuh bisa sangat pagi. Sebaliknya, di musim dingin, waktu sholat bisa lebih dekat satu sama lain. Para santri diajarkan untuk selalu disiplin dalam menjaga ibadah mereka, bahkan ketika berada di luar lingkungan pesantren. Selain sholat, menjaga makanan halal juga menjadi tantangan tersendiri. Di beberapa kota besar di Amerika, makanan halal cukup mudah ditemukan karena banyaknya komunitas Muslim. Namun, di daerah-daerah yang lebih terpencil, mendapatkan makanan halal bisa menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, banyak pesantren di Amerika yang memiliki dapur sendiri dengan koki Muslim yang memastikan bahwa semua makanan yang disajikan sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengalaman unik bagi para santri di Amerika. Karena waktu puasa bergantung pada matahari terbit dan terbenam, durasi puasa bisa sangat bervariasi. Di beberapa wilayah, puasa bisa berlangsung lebih dari 16 jam, terutama di negara bagian yang berada di wilayah utara Amerika Serikat. Meskipun demikian, para santri tetap semangat menjalankan ibadah puasa, dan pesantren biasanya mengadakan berbagai kegiatan khusus selama bulan suci ini, seperti tadarus Al-Quran, ceramah agama, hingga buka puasa bersama. Selain kehidupan sehari-hari, para santri di Amerika juga memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mereka berkembang secara akademik dan sosial. Beberapa pesantren memiliki klub debat yang mengajarkan para santri untuk berpikir kritis dan mampu menyampaikan pemikiran mereka dengan baik. Ada juga kelas seni kaligrafi, kelas bahasa Arab, hingga kelas pengembangan bisnis yang bertujuan untuk membekali para santri dengan keterampilan yang bisa mereka gunakan di masa depan. Banyak dari santri di Amerika yang bercita-cita menjadi ulama, akademisi, atau bahkan profesional di berbagai bidang. Oleh karena itu, pesantren di Amerika tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga membekali para santri dengan keterampilan dunia modern agar mereka bisa berkontribusi secara nyata di masyarakat. Beberapa pesantren bahkan memiliki program beasiswa bagi santri berprestasi agar mereka bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. Kehidupan santri di pesantren Amerika memang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mendalami Islam dalam lingkungan yang kondusif, sekaligus belajar bagaimana menjadi seorang Muslim yang aktif dan berpengaruh di dunia modern. Dengan pendidikan yang mereka dapatkan, para santri ini diharapkan bisa menjadi generasi Muslim yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Pesantren di Amerika bukan hanya sekadar tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi Muslim untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang. Meskipun mereka berada di lingkungan yang mayoritas non-Muslim, para santri tetap mampu menjaga identitas keislaman mereka sekaligus membangun kompetensi yang membuat mereka bisa bersaing di tingkat global. Banyak lulusan pesantren di Amerika yang telah membuktikan bahwa menjadi seorang Muslim yang taat tidak menghalangi mereka untuk sukses. Bahkan, mereka justru memiliki nilai tambah karena mampu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu modern. Beberapa di antara mereka telah menjadi ulama, akademisi, pengusaha, dokter, hingga pemimpin di berbagai sektor. Salah satu contoh lulusan pesantren di Amerika yang sukses
adalah mereka yang melanjutkan studi ke universitas-universitas ternama seperti Harvard, MIT, dan Stanford. Dengan latar belakang pendidikan pesantren, mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang etika dan moralitas Islam, yang kemudian mereka terapkan dalam bidang studi mereka masing-masing. Ada yang menjadi ilmuwan di bidang teknologi, ada yang meneliti hukum Islam di dunia barat, dan ada pula yang berkontribusi dalam bidang sosial dengan membangun organisasi yang membantu masyarakat Muslim dan non-Muslim. Banyak juga lulusan pesantren di Amerika yang memilih untuk mendalami ilmu agama lebih lanjut dan menjadi ulama atau cendekiawan Muslim. Beberapa dari mereka melanjutkan studi ke universitas Islam ternama seperti Al-Azhar di Mesir atau Universitas Islam Madinah di Arab Saudi. Dengan ilmu yang mereka peroleh, mereka kembali ke Amerika untuk mengajarkan Islam kepada komunitas Muslim di sana. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan dakwah, baik melalui ceramah di masjid, media sosial, maupun dalam forum-forum akademik. Selain itu, lulusan pesantren juga banyak yang berkiprah dalam bidang bisnis dan ekonomi. Mereka mendirikan perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti bisnis halal, keuangan syariah, hingga startup yang bergerak di bidang teknologi dan edukasi Islam. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa prinsip Islam bisa diterapkan dalam dunia bisnis, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keislaman. Pesantren di Amerika juga membentuk generasi Muslim yang memiliki jiwa kepemimpinan. Banyak santri yang setelah lulus aktif dalam organisasi sosial dan kemanusiaan. Mereka terlibat dalam berbagai program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, baik Muslim maupun non-Muslim. Beberapa di antaranya bekerja di lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Organisasi Hak Asasi Manusia, hingga lembaga-lembaga amal Islam yang beroperasi di berbagai negara. Tidak hanya itu, beberapa lulusan pesantren juga memilih untuk berkarir di bidang politik. Mereka berusaha menjadi bagian dari sistem pemerintahan agar bisa membawa perubahan positif bagi komunitas Muslim di Amerika. Ada yang menjadi advokat hak-hak Muslim, bekerja sebagai konsultan kebijakan, hingga terlibat dalam pemerintahan lokal dan nasional. Dengan pemahaman agama yang kuat dan pendidikan yang mumpuni, mereka berusaha memperjuangkan hak-hak Muslim di Amerika, sekaligus menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Keberhasilan lulusan pesantren di Amerika juga terlihat dalam dunia media dan seni. Banyak dari mereka yang menjadi jurnalis, penulis, atau pembuat film yang berusaha menggambarkan Islam secara lebih akurat di dunia barat. Mereka membuat konten-konten yang mendidik masyarakat tentang Islam dan menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya, bukan sekadar stereotip yang sering muncul di media arus utama. Salah satu contoh inspiratif adalah para santri yang menjadi pembicara internasional dan influencer Muslim yang menggunakan media sosial untuk berdakwah. Dengan menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, mereka menyampaikan pesan Islam dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi muda. Mereka membahas berbagai topik, mulai dari kehidupan Muslim di Amerika, kajian Islam, hingga motivasi dan pengembangan diri berbasis ajaran Islam. Pesantren di Amerika juga mengajarkan para santri untuk berpikir kritis dan terbuka dalam menghadapi tantangan zaman. Mereka tidak hanya diajarkan untuk memahami Islam dari perspektif tradisional, tetapi juga bagaimana Islam relevan dalam dunia modern. Para santri diajarkan untuk menghadapi berbagai pertanyaan dan perdebatan mengenai Islam dengan pendekatan yang berbasis ilmu dan logika. Hal ini membantu mereka untuk menjadi duta Islam yang baik di tengah masyarakat Barat yang seringkali memiliki pandangan keliru tentang agama Islam. Dengan semua pencapaian ini, pesantren di Amerika telah membuktikan bahwa mereka mampu mencetak generasi Muslim yang tidak hanya beriman, tetapi juga cerdas, berpengaruh, dan siap bersaing di tingkat global. Mereka adalah bukti bahwa Islam bukanlah penghalang bagi kemajuan, melainkan justru menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kesuksesan. Subhanallah, luar biasa ya perjalanan para santri di Amerika. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan menjaga identitas keislaman kita dimanapun berada. Jika kalian suka dengan cerita ini,
Jangan lupa tekan tombol like, komen pendapat kalian, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.